Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Hadirin wal hadirat sidang darah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari kedua ini kita masih diberikan kemampuan, kemauan dan kekuatan untuk bisa terus mengikuti Istimewa Wakafino yang berberkat ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dengan tema Wakafino dan penghidmatan terhadap agama, nusa dan bangsa. Ayat yang saya bacakan tadi merupakan potret sejarah atau bukti sejarah yang dituliskan secara istimewa oleh Al-Quranul Karim mengenai awal mula adanya gerakan Wakafino. Surah yang menyebutkan tentang itu ada di dalam Surah Ali Imran ayat ke-36, di mana Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika perempuan dari Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah nazarkan supaya apa yang ada dalam kandunganku berbakti untuk Engkau. Maka terimalah daripadaku, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa gerakan Wakafino yang ada di dalam jemaat ini dicanangkan pertama kali oleh Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah alaih pada tanggal 3 April tahun 1987. Seperti sudah kita dengar dari Sekretaris Wakafino PB, memang usianya sekarang sudah 38 tahun. Dan saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis di tahun 2016, bahwa Wakafino ini mencapai 61.000 orang di seluruh dunia. Padahal 10 tahun terakhir katanya Huzur menyebutkan 13 tahun yang lalu Huzur menyebutkan Wakafino ini hanya mencapai 28.000 orang. Kalau saya tidak salah dengar, kemarin disampaikan sekarang sudah 80.000 orang malah. Jadi luar biasa sekali gerakan Wakafino yang dijalankan di dalam jemaat ini mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa. Terlihat dari statistik yang dipaparkan kepada kita dari tahun ke tahun bukan saja bertambah, tetapi tambahannya berkali lipat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Wakafno secara harfiah adalah persembahan. Maka gerakan Wakafno ini hakikatnya adalah agar para orang tua mempersembahkan anak-anaknya demi pertabligan Islam sejak sebelum mereka lahir.
Dari kata persembahan orang tua, maka secara intern yang terlibat dalam gerakan ini adalah seorang ibu yang melahirkan, seorang ayah yang bertanggung jawab penuh atas tarbiyat anak-anak wakaf itu sendiri, dan yang ketiga adalah anak wakaf itu sendiri yang senantiasa siap mengorbankan dirinya untuk agama. Kalau dilihat dari kenyataan ini, keterlibatan tidak hanya satu bagian dalam sebuah keluarga dalam pengorbanan wakafino, maka tentu hasilnya akan sangat luar biasa. Saya ibaratkan satu kuda bisa menarik beban 100 kg misalnya. Maka ketika kuda itu ditambah 2 kuda misalnya, maka tentu tidak hanya 100 kg lagi yang bisa ditarik. Mungkin bisa 200, bahkan bisa 250. Tergantung ya, kudanya satu arah atau enggak. Kalau kudanya satu arah pasti bisa menarik beban yang lebih besar dari itu. Tapi kalau kuda yang satu berlawanan arah dengan kuda yang lain, maka lain persoalannya. Begitu juga dalam gerakan wakafino ini, ketika satu sama lain memiliki tujuan yang sama, maka akan menghasilkan energi yang lebih besar. Tetapi ketika ketiga unsur, ibu, ayah, dan anak itu sendiri memiliki kecenderungan yang berbeda atau memahami gerakan wakafino secara berbeda, ya, yang satu iya, yang satu tidak, maka gerakan ini tidak akan memiliki dampak yang lebih besar. Oleh karena itu, maka di dalam gerakan wakafino ini yang harus terlibat secara bersama-sama adalah 3 unsur tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan tarbiyat seorang ayah dalam gerakan wakafino ini harus bercermin kepada gerakan dan keberhasilan dari apa yang disampaikan oleh Hadrat Ibrahim alaihi salam sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran. Ini yang harus diperhatikan oleh Bapak, Ibu, sekaligus juga anak-anak wakafino. Standar tarbiyat kepada anak-anak wakafino yang harus dicapai adalah harus seperti apa yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Ta'ala menulis atau Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah ke-37 ayat 103, maka tatkala anak itu sampai pada usia dewasa, Ibrahim alaihissalam berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, ini Hadrat Ismail ya berarti, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk di antara orang-orang yang sabar." Ini kalimatnya singkat, tetapi memberikan pengertian yang mendalam. Keberhasilan Hadrat Ibrahim alaihissalam dalam mendidik Hadrat Ismail alaihissalam sangat luar biasa. Bahkan dikatakan secara harfiah dalam ayat ini, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat dalam mimpi, beliau menyembelih putranya, putranya pun rela. Kerjakanlah katanya, apa yang engkau dapati perintah itu. Artinya anak-anak wakafino yang memang ruhnya di sini harus juga siap dikorbankan untuk tujuan yang lebih besar. Ketika orang tua sudah merelakan, bahkan dari sebelum lahir, ya, maka ketika diminta oleh jemaat, ya, pengkhidmatan apapun itu, ia tidak lagi
ya, memikirkan hal-hal yang lain. Ia menyerahkan leher ketaatannya kepada perintah yang diminta oleh jemaat. Ini standar yang tertinggi tentunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kalau kita perhatikan ketika Idul Kurban misalnya, ketika hewan itu akan disembelih, ya tidak rela begitu saja. Dia meronta-ronta, ya ingin melepaskan diri. Ini juga artinya di dalam pengorbanan-pengorbanan itu pasti ada rasa berat. Ada rasa ingin melepaskan dari itu ya. Tetapi ketika itu bisa dilawan dan betul-betul ketaatan itu dijalankan, maka tidak akan ada lagi rontaan, tidak akan ada lagi penolakan ya terhadap apa yang memang diinginkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat kata, inilah standar pengorbanan wakafino yang harus dijalankan oleh kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawal anak wakafino hingga memiliki gairat pengorbanan seperti Hazrat Ismail alaihissalam di atas adalah tanggung jawab orang tua, sebagaimana Huzur sabdakan. Namun saya ingin menegaskan dalam hal ini bahwa tanggung jawab orang tua tidak berakhir dengan menghadirkan anak mereka untuk wakaf sebelum kelahiran mereka. Tanggung jawab mereka malahan menjadi lebih besar lagi dari sebelumnya. Tidak diragukan lagi, tarbiyat setiap anak Ahmadi merupakan tanggung jawab para orang tuanya, dan tentunya orang tua ingin yang baik untuk anak mereka. Para orang tua pasti menginginkan anak mereka memiliki pendidikan sekuler yang baik. Namun, jika mereka mencintai agama, maka mereka akan memperhatikan tarbiyat agamanya juga. Ijtima wakafino yang kita lakukan sekarang ini adalah upaya kolektif dari seluruh orang tua yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Wakafino PB untuk memberikan tarbiyat kepada kalian semua. Jadi pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa, bukanlah pertemuan dunia yang hanya menghambur-hamburkan waktu dan biaya, melainkan melanjutkan spirit dan semangat Nabi Ibrahim alaihissalam yang hidup kurang lebih 4050 tahun yang lalu. Jadi ini suatu karunia besar yang ada pada kita. Apa yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim, oleh keluarga Imron, kita lanjutkan. Maka tentu ya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita yang telah termasuk di dalam gerakan ini. Karena kita melanjutkan semangat yang membara, pengorbanan-pengorbanan dari Hazrat Ibrahim alaihissalatu wassalam. Saya kira para bapak yang hadir dan para ibu yang juga hadir pada kesempatan ini punya semangat yang sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang saya ingin menyesuaikan tema saya, yakni wakafino dan penghidmatan terhadap agama nusa dan bangsa. Mari kita awali dengan memahami bahwa kata penghidmatan dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti ya pengabdian dan kesetiaan. Pengabdian dan kesetiaan. Kalau bicara pengabdian, jelas menuntut kita untuk memiliki kemampuan. Dalam dunia pendidikan, Paman Paul, ya, Paul J. Whitmore, itu pernah menyampaikan satu teori bahwa skill atau kemampuan itu ya dibagi ke dalam dua bagian. Para peserta wakafino yang saya muliakan, kita tidak bisa
memberikan pengkhidmatan yang maksimal manakala kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kita mendengar dari Tuan Lukman Kiswar kemarin, ya, bahwa untuk bisa memberikan pengabdian kepada jemaat ini, beliau juga menyinggung tentang kemampuan yang harus kita miliki. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengabdi dengan penuh kesetiaan manakala kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Saya di sini tidak mengarahkan kepada satu bidang pengabdian apa, tetapi lebih kepada apa yang harus kita miliki agar kita bisa mengabdi kepada jemaat ini di level apapun, dimanapun, di tempat apapun, ya. Maka kita harus memiliki, paling tidak persiapan kita adalah dua kemampuan, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill ini adalah keterampilan yang bersifat akademik komputer atau kemampuan lainnya. Tetapi manakala itu tidak diimbangi dengan soft skill, maka juga tidak akan bisa maksimal. Saya ibaratkan seorang kuli bangunan yang ahli dalam memasang batu bata, dia dikenal umpamanya sebagai tukang yang profesional. Pekerjaannya rapi dan pokoknya bagus sekali ya dalam melaksanakan pekerjaannya. Akan tetapi tidak dibarengi dengan sikap akhlak yang baik. Misalnya ketika bekerja, dia sebentar-sebentar tidur. Sebentar-sebentar tidur. Ya, bekerjanya bagus. Tapi sikapnya yang nggak bagus. Kira-kira orang yang mempekerjakan dia akan senang atau tidak? Tentu tidak akan senang. Dia akan memilih tukang bangunan yang lain, yang memiliki kemampuan lebih dan punya sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang ia kerjakan. Ini baru tukang bangunan. Bagaimana kalau wakifat yang ahli memasak misalnya? Ketika dia memang masakannya bagus, rasanya enak begitu ya. Tetapi sebentar-sebentar tidur. Lagi masak, sebentar-sebentar tidur. Wah, masak tempe pun akhirnya gosong. Yang kedua, punya pola kerjasama yang baik. Ini juga menjadi keterampilan yang mutlak diperlukan ketika bekerja secara bersama-sama. Yang selanjutnya adalah pemecahan masalah. Dia juga pandai berinovasi. Kemudian memiliki berpikiran kritis. Ya, kritis itu bukan berarti hanya memprotes saja, tetapi kritik yang membangun kira-kira. Nah, ini sikap-sikap yang termasuk ke dalam soft skill, keterampilan yang halus dan interpersonal yang harus dimiliki oleh kita. Tentu secara khusus adalah anak-anak wakaf yang nanti akan bekerja sama di dalam jemaat ini untuk sebuah pekerjaan. Kemudian yang penting juga adalah kreativitas, bisa berkolaborasi dan memiliki kemampuan berorganisasi yang baik. Ini adalah kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh kita semua ya untuk bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan. Singkat kata, kita tidak sekedar ahli dalam mengerjakan sesuatu, tetapi dibarengi dengan akhlak dan kepribadian yang tinggi. Maka dampaknya adalah pekerjaan yang diemban oleh kita apapun itu akan bisa terselesaikan dengan sangat baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya banggakan pada kesempatan ini, kita mempersenjatai diri baik dengan kemampuan hard skill maupun soft skill